komplek kita ini tidak ada yang namanya pocong keliling. Ini pasti ada salah satu warga yang ditangkap sama pocongnya. Pakai baju pocong kek, aku tetap nafsu sama kamu. Malam itu, langit tampak kelabu. Angin dari arah utara berdesir kencang, membuat pepohonan kelapa di tepi desa Caligero menderik seperti menangis. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, mengacaukan jalan-jalan tanah dan keban-keban tebu yang mengelilingi desa. Warga mulai menutup pintu dan jendela lebih awal. Tak ada yang berani berada di luar rumah. Bahkan suara anjing pun tak terdengar. Seolah-olah seluruh desa sepakat, malam ini bukan malam biasa. Tapi Jaka, remaja 17 tahun yang baru pindah ke Caligero dari kota, membuka keluar jendela berisi rasa penasaran. Ia mendengar sapaan nenek angkatnya, Bu Ratmi, dengan tetangga sebelah. Iki malam polling, Bu. Waktunya pocong keliling nyari tumbal. Jangan keluar rumah. Jangan buka jendela, apalagi kalau sampai dengar suara ketukan. Nek wani, nyawamu sing ditaleni. Jaka menahan tawa dari balik tembok. Pocong keliling, mana ada hal kayak gitu. Ini abad 21, bukan zaman kerajaan. Gumamnya pelan, sambil menyiapkan senter kecil dan jaket. Ketika jam menunjukkan jam 11 lewat 45 menit malam, Jaka menggindap-pindap keluar dari rumah. Ia melewati teras belakang, membuka pintu kayu yang berderit pelan, lalu melangkah ke jalan tanah yang gelap tanpa lampu. Desa Caligero memang tak punya penerangan umum. Hanya sinar bulan cetak yang jadi teman malam itu. Langkahnya terasa enteng, tapi entah kenapa udara malam ini begitu dingin, menusuk hingga tulang. Hening, sangat hening, bahkan suara jangkrik pun menghilang. Sampai di depan balai desa, Jaka berhenti. Ia menyalakan senternya, menyinari papan pengumuman tua, tapi matanya tertarik pada selembar kertas kusam yang terletak di sana. Peringatan, malam polling Jumat Kliwon, dilarang keluar rumah setelah pukul 23. Jangan membuka pintu meski ada ketukan. Jangan memanggil balik jika ada yang memanggil nama Anda. Jaka menawarkan. Orang desa terlalu percaya tahayul, katanya sambil mencabut kertas itu. Namun belum sempat ia berbalik, suara lembut tapi terdengar aneh dari kejauhan. Tok, tok, tok. Suara itu tidak berasal dari satu tempat. Ia seperti pindah-pindah, satu rumah ke rumah lain. Jaka membeku, telinganya mengikuti suara itu. Semakin dekat. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, ia melihat sosok loncat putih perlahan di ujung jalan. Sosok itu tidak berjalan, tapi melengkat-lengkat, seperti ikatan. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi tubuhnya dibungkus kain putih yang subur dengan ikatan di atas kepala yang digantung. Oke. Suara ketukan kini terdengar dari rumah tepat di belakang Jaka. Ia berbalik dengan cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi ketika ia menyorotkan senter ke jalan, sosok putih itu kini berada lebih dekat. Jaka panik. Ia mundur pelan, tapi kakinya mengarah pada batu. Ia jatuh terlentang, dan dalam sekejap sinar senternya mati. Gelap total. Dari kegelapan, ia mendengar suara napas berat dan desahan panjang. Kaa. Suara itu berat, seperti keluar dari tanah. Jaka mencoba bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dunia terasa berputar dan mengabur sebelum benar-benar pingsan. Jaka melihat sekilas. Mata merah dari dalam kain pocong yang kini berdiri tepat di atas tubuhnya. Jaka terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa berat. Mata terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang menyusup melalui sela-sela genteng rumah. Ia mendapati dirinya terbaring di ruang tamu. Selimut menutupi tubuhnya, dan Bu Ratmi duduk di sana dengan wajah penuh cemas. Alhamdulillah, Jaka sadar juga, ucap Bu Ratmi sambil menyeka air mata. Jaka berusaha duduk, tapi punggung seperti ditindih beban. Napasnya berat, dan kulitnya terasa dingin. Ia memandang sekeliling, mencoba mengingat apa yang terjadi. Lalu, bayangan itu kembali menghantui pikiran. Sosok putih dengan mata merah yang berdiri di atas tubuhnya. Aku lihat sesuatu, Bu. Di depan balai desa, bisiknya lirih. Bu Ratmi langsung berdiri dan menutup tirai jendela. Wajahnya berubah tegang. Ia lalu menyuruh Jaka diam dan beristirahat. Namun,
Rasa penasaran Jaka justru semakin membesar. Setelah Bu Ratmi keluar untuk mengambil bubur, Jaka memeriksa tubuhnya tak ada luka, tapi ada bekas lebam seperti jari di kedua lengan, seolah ada yang menariknya dengan paksa. Malam itu, Jaka tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pocong itu muncul. Tapi bukan hanya sosoknya. Suara lirih memanggil namanya. Kembali terdengar. Ja, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Jam menunjukkan jam 1:34 dini hari. Di luar, terdengar langkah kaki, pelan, seperti sesuatu yang melompat. Duk, duk, duk pagi harinya. Jaka menceritakan semuanya pada dua pemuda desa yang masih mau bicara di dekatnya. Arif dan Bagus. Mereka saling memandang sebelum Arif akhirnya membuka mulut. Kamu udah dilekati, Kak, kamu udah dilihat sama penjaga malam polling. Kalau malam polling kamu nekat keluar dan dipanggil, itu tandanya kamu bakal diikutin terus sampai nama kamu selesai dipanggil 3 kali. Abis itu, kamu bakal ngalamin yang namanya mati hidup. Jaka menahan tawa, meski sebenarnya hatinya tidak setenang itu. Ia pikir teman-temannya bercanda, tapi malam berikutnya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Ia terbangun dari tidurnya karena mendengar seseorang memanggil. Suara neneknya, Jaka, nak, buka pintunya ya, Ratmi kepleset di sumur, tolongin. Dengan setengah sadar, Jaka melangkah ke arah pintu. Tangannya sudah memegang gagang pintu, hendak membukanya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan keras dari dalam kamar nenek. Jaka, jangan dibuka, itu bukan aku. Jaka berbaring. Ia memusatkan kepala ke arah kamar, lalu kembali melihat ke pintu. Di bawah celah pintu, ada air hitam merembes perlahan, berbau busuk seperti bangkai. Dan di balik pintu terdengar napas berat, seperti dari mulut yang ditutup kain. Jaka menjerit dan lari masuk ke kamar sambil memeluk neneknya sambil gemetar. Keesokan harinya, Bu Ratmi memanggil Mbah Rawit, dukun tua penjaga tradisi desa, dengan mata sipit dan tubuh bungkuk. Mbah Rawit hanya melihat Jaka sesaat, lalu mengangguk pelan. Dia sudah kena. Kalau terus dilanjutkan, malam Jumat berikutnya akan jadi malam penjemputan. Polling belum selesai, dan nama Jaka belum selesai dipanggil. Suasana desa Kalijero makin mencekam setelah kejadian yang menimpa Jaka. Malam Jumat Kliwon berikutnya semakin mendekat. Warga desa menghindari pembicaraan tentang polling, seolah-olah menyebut namanya saja bisa mendatangkan malapetaka. Namun bagi Jaka, rasa takut kini telah berubah menjadi keingintahuan yang mendalam. Siang itu, Jaka ditemani Arif dan Bagus mendatangi perpustakaan tua desa yang terletak di bangunan peninggalan Belanda. Tempat yang jarang dikunjungi, apalagi oleh warga lokal. Mereka mencari jejak atau catatan sejarah yang berkaitan dengan pocong keliling. Setelah berjam-jam membongkar tumpukan arsip dan buku usang, mereka menemukan sebuah jurnal lapuk milik seorang guru desa bernama Pak Santoso, tertanggal tahun ke-1967. Malam Jumat Kliwon kembali memakan korban. 3 pemuda desa ditemukan tewas dengan mata melotot dan wajah penuh luka cakaran. Semua ditemukan dalam posisi menghadap kiblat, seolah-olah sedang dikafani. Warga percaya ini ulah Suropatinggeni, algojo pasukan sipil yang membantai penduduk desa semasa yang dilaksanakan tahun ke-1965. Ia terbunuh dibakar warga hidup-hidup setelah ditemukan membantai satu keluarga dan menjadikan anak-anaknya sendiri sebagai tumbal ritual pesugihan. Sebelum meninggal, Suro bersumpah akan kembali sebagai pocong keliling dan mengangkat nyawa orang-orang yang melewati malam suci Jumat Kliwon. Kutukannya dikenal sebagai polling pokong keliling yang mengetuk rumah demi rumah, mencari nama yang akan dipanggil. Jaka menutup jurnal itu dengan tangan gemetar. Kini semuanya masuk akal. Ini bukan sekadar hantu, ini adalah warisan kutukan dari darah dan pengkhianatan masa lalu. Arif menambahkan, ada cerita yang belum pernah diceritakan ke orang luar. Dulu katanya, Suro nggak dikubur seperti orang mati biasa. Jenazahnya dikurung dalam peti besi, ke dalam sumur di tengah hutan larangan, supaya arwahnya nggak balik lagi. Bagus mengangguk. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, sumur itu mengeluarkan uap dan suara tangisan. Katanya, saat itulah pocong keliling keluar. Mereka semua membayangkannya. Tidak ada yang berani menyarankan pergi ke sana. Tapi Jaka tahu, jika ia tidak menemukan akar kutukan ini, namanya akan terus dipanggil. Malam itu, Jaka kembali bermimpi buruk. Ia berada di tengah jalan desa yang gelap gulata. Rumah-rumah di sekitarnya terkunci rapat. Hanya satu suara yang terdengar. Tok tok tok. Kemudian terdengar suara loncatan pelan, diikuti suara napas berat. Jaka berlari dalam mimpi. Namun setiap kali berbelok,
Ia selalu kembali ke tempat yang sama, jalan utama desa Kalijero, dan sosok pocong itu kini lebih dekat. Mata merahnya menatap tajam, dan dari mulut yang terbuka, keluar suara parau Jaka. Satu kali, Jaka terbangun sambil menjerit. Wajahnya cetak dan bantalnya basah oleh keringat dingin. Ia sadar, namanya sudah disebut satu kali. Dua kali lagi, dan ajalnya akan dijemput Mbah Rawit. Yang dipanggil esok paginya hanya mengangguk. Pelan saat mendengar ceritanya. Kau harus pergi ke sumur kutukan itu, nak. Sebelum Jumat Kliwon berikutnya, di sanalah tempat asal Poling. Kalau tidak, arwah Suro akan menjemputmu sendiri. Hari-hari di desa Kalijero terasa seperti mengira mundur menuju kematian. Setiap malam Jumat Kliwon makin dekat, Jaka makin gelisah. Ia sadar satu hal, namanya sudah sekali dipanggil, dan jika panggilan itu terdengar 3 kali, hidupnya akan berakhir. Namun Jaka tak sendiri. Arip dan Bagus masih setia mendampinginya. Mereka bertiga mulai menyusun rencana untuk mengunjungi sumur larangan tempat pemakaman Suro Patinggeni dikurung. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus mendapatkan izin dari Mbah Rawit yang memegang kunci pengetahuan gaib desa. Sebelum hari itu tiba, Arip yang juga tertarik dengan misteri Poling memutuskan melakukan hal gila. Merekam suara malam Poling. Ia memasang rekaman suara di luar rumahnya menggunakan ponsel, berharap bisa menangkap bukti keberadaan pocong keliling. Paginya, saat membuka hasil rekaman, Arip terdengar. Bagus dan Jaka yang ikut mendengarkan pun tak bisa berkata apa-apa. Dalam rekaman itu terdengar suara langkah lompat pelan, tapi mantap. Lalu suara ketukan, tok tok tok. Dan kemudian, suara berat parau yang membuat darah mereka membeku. Rendi. Mereka saling pandang. Rendi adalah teman mereka semasa SMP yang baru seminggu lalu pulang kampung setelah lama tinggal di luar kota. Ia dikenal sebagai langganan dan sering mitos desa. Tanpa pikir panjang, mereka mendatangi rumah Rendi. Namun yang mereka temukan adalah kepadatan warga dan suara tangisan keluarga. Tubuh Rendi ditemukan tergantung di loteng rumahnya dengan kondisi yang tak masuk akal. Mata melotot, wajah menghitam, dan kepalanya terpelintir ke arah belakang. Warga menyebutnya gantung diri. Tapi Jaka tahu, ini bukan bunuh diri. Ini Poling. Setelah kejadian itu, suasana desa berubah drastis. Warga mulai membakar kemenyan di setiap sudut rumah. Bau dupa memenuhi udara. Tapi bagi Jaka, tak ada yang bisa meredakan ketakutan yang membara dalam dirinya. Karena malam harinya, dia mendengar suara itu lagi. Jaa 2 kali. Fisik Jaka gemetar, memegangi dadanya yang berdegup kencang. Ketakutan berubah menjadi panik. Ia memaksa Mbah Rawit untuk segera membimbing mereka ke sumur larangan. Terlalu cepat. Arwah itu bikin lapar. Biasanya butuh waktu 3 Jumat Kliwon untuk panggilan selesai. Ini belum 2 minggu, tapi sudah 2 kali. Ujar Mbah Rawit dengan wajah khawatir. Akhirnya, mereka sepakat malam berikutnya. Sebelum hari Jumat Kliwon datang lagi, mereka akan berangkat ke hutan larangan dan menemukan sumur terkutuk itu. Namun malam itu, ketika sedang berkemas Jaka main dompet, kiriman pesan suara WhatsApp dari nomor tak dikenal, ia memutarnya dengan tangan gemetar. Tok, tok, Jaka, 3A. Ponselnya terjatuh dari tangan Jaka terludak. Napasnya tercekat, seperti mengalir keluar darah dari wajahnya. 3, sudah 3 kali. Arip dan Bagus segera datang mendekat. Tapi Jaka hanya bisa menatap kosong ke arah pintu rumah yang perlahan mengetuk dari luar. Tok, tok, tok. Suara mengetuk itu membelah malam. Tok, tok, tok. Di luar, bulan bulat menggantung seperti mata setan yang mengintai. Kabut turun pelan, meringkuk tanah dan memeluk pohon-pohon pisang di sekeliling rumah Jaka. Dari balik celah kayu jendela, Arip dan Bagus mengintip dengan napas tertahan. Di depan rumah Jaka, sosok putih itu berdiri, tak bergerak. Jangan bicara. Tapi, mereka semua tahu itulah Poling Mbah Rawit berdiri di pojok ruangan dengan tenang. Dengan suara pelan, ia mulai membaca doa-doa dan mantra Jawa kuno. Api kemenyan mengepul di sudut ruangan. Namun udara semakin berat. Seakan rumah itu sedang ditekan dari luar oleh sesuatu yang besar dan marah. Jaka duduk di lantai, pucat, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Telinganya sedikit berdarah. Ia baru saja mendengar panggilan ketiga. Dalam legenda desa, itu berarti namanya telah lengkap. Ajalnya siap ditarik. Kutukan ini tidak akan berhenti, Jaka. Karena kau bukan yang terakhir, bisik Mbah Rawit lirih. Arip bertanya, maksudnya Mbah? Mbah Rawit menatap mereka dengan pandangan penuh luka. Kutukan Poling tidak pernah selesai. Ae akan mencari nama baru. Siapapun yang mendengar panggilan atau menyaksikan kehadirannya bisa jadi penerus kutukan. Malam itu, mereka melakukan ritual perlindungan, namun hanya bersifat sementara. Mbah Rawit tahu,
Jika ingin menghentikan Poling selamanya, mereka harus menghadapi akar kutukan, jasad Suro Patinggeni yang ditutup di sumur larangan. Berikutnya harinya, mereka bertiga, dipandu oleh Mbah Rawit, memasuki hutan cempaka, kawasan angker yang ditinggalkan sejak tahun 70-an. Di tengah hutan itu terdapat sebuah sumur tua yang ditutup rapat dengan batu besar dan pohon beringin yang menjalar seperti ular. Burung tidak berkicau, angin tidak berhembus. Seolah-olah waktu berhenti di sana. Di dalam tubuh Suro, dikurung. Arwahnya tidak pernah diterima bumi. Itu sebabnya ia bangkit sebagai Poling, menagih jiwa karena ketakutan sendiri tersiksa. Kata Mbah Rawit, saat batu penutup digeser perlahan, muncul bau anyir, busuk dan amis darah basi yang menyembur dari dalam sumur. Tapi belum sempat mereka melanjutkan, tanah bergetar, dan dari balik semak belukar muncul lebih dari satu sosok pocong. Bukan hanya Poling, tapi pocong-pocong lain yang wajahnya hancur, sebagian terbakar, sebagian hilang mata. Mereka bergerak mengelilingi sumur, berputar seperti berpatroli. Mereka bukan korban, mereka adalah pelayan Suro, penjaga kutukan agar tidak bisa dihentikan. Ujar Mbah Rawit dengan suara tercekat. Jaka yang selama ini diburu ketakutan tiba-tiba berdiri maju, entah kekuatan dari mana. Ia menatap sumur itu dan berteriak, "Aku sudah dipanggil 3 kali. Mau apa lagi?" Tiba-tiba dari dalam sumur, tanging hitam yang membusuk meraih bibir batu dan menarik tubuhnya ke atas. Wajahnya masih utuh, mata terbuka, kulit seperti batu arang. "Suro Patinggeni, karena kau akan menjadi penerusku." Suro membuka mulut, mengeluarkan suara mendengung dan disertai bisikan ratusan nama, dan Jaka tersenyum, matanya mulai memerah. Dari mulutnya keluar napas berat. Tok, angin malam berembus tajam menampar wajah. Hutan cempaka kini telah berubah menjadi neraka yang sunyi. Tidak ada binatang, tidak ada suara, hanya gema langkah mereka bertiga, Arif, Bagus, dan Mbah Rawit, yang kini bergerak pelan, melewati jalan tanah licin, menuju lokasi yang disebut warga sebagai kuburan terlarang. Setelah kejadian malam sebelumnya di sumur kutukan, Jaka hilang. Ia tidak ditemukan di rumah, tidak juga di desa. Yang tertinggal hanyalah jejak darah hitam dari kasurnya menuju pintu depan, lalu menghilang begitu saja di jalan desa. Namun yang paling mengerikan, malam itu hampir semua warga mendengar suara yang sama. Tok, Arif, Bagus. Dan sejak malam itu, kutukan Poling tak lagi hanya menyerang diam-diam. Ia kini berlari bahkan sebelum Jumat Kliwon kuburan terlarang. Tempat itu tersembunyi di balik bukit tua yang tertutup akar dan semak berduri. Tak ada nisan, hanya batu-batu berlumut yang menandai makam. Di dalam Mbah Rawit percaya, arwah para korban yang dibantai Suro dahulu dikuburkan secara massal, tanpa kafan, tanpa doa, tanpa ampunan. Ini bukan kuburan biasa, Nak. Ini kuburan dendam, dan dendam tak bisa dihapus dengan doa semata. Bisik Mbah Rawit sambil menaburkan bunga 7 rupa. Saat mereka mulai membaca doa untuk para korban, tanah di sekitar mereka bergoyang pelan, kabut turun menutupi kaki mereka. Lalu, tiba-tiba terdengar suara-suara tangisan. Tangisan dari dalam tanah, pelan, memiliki, seolah ada yang terbangun dari tidur panjangnya. Bagus berteriak, Itu pocong! Di pohon itu!" Sejupa, satu pocong tanpa wajah muncul, beberapa tanpa kepala, beberapa tanpa tangan. Namun semuanya bergerak mendekat, bukan menyerang tetapi seolah meminta bantuan. Dan di antara mereka, muncul satu sosok lain, Jaka. Tapi matanya kini merah menyala. Dan dari bibir terdengar napas berat khas Poling. "Aku bukan Jaka lagi." Suaranya rendah dan menggemuruh. "Aku kini penjaga, dan setelah aku, giliran kalian." Jatuh, melompat, menabrak Bagus dan menjatuhkannya. Tapi sebelum cakar Jaka menyentuh wajah Bagus, Mbah Rawit menyiramkan air yang diambil dari sumur tua desa. Air yang telah didoakan sejak malam sebelumnya. Tubuh Jaka terbakar perlahan, bukan seperti api, tapi seperti terurai dari tulang hingga dagingnya larut dalam angin. Ia menjerit, namun wajahnya tenang, seolah-olah memang telah dibebaskan. "Terima kasih, jangan biarkan aku diganti. Jangan biarkan Poling hidup lagi." Abst, tubuh Jaka lenyap. Semua pocong yang mengelilinginya mematung, lalu perlahan leher ambruk satu persatu dan mencair menjadi tanah. Tangisan pun berhenti. Namun, sebelum mereka meninggalkan kejahatan terlarang, Mbah Rawit menemukan sesuatu yang tertinggal di atas tanah. Sebuah kain kafan, masih bersih, terlipat rapi. Di atasnya ada tulisan arang. "Kutukan ini belum berakhir. Suro butuh pengganti."
Poling akan kembali jika dipanggil. Mbah Rawit menatap Arip dan Bagus dengan pandangan berat. Selama masih ada yang menyebut namanya, Poling akan selalu menemukan jalan pulang. Desa Kalijero kembali tenang, tapi ketenangan itu terasa palsu, seperti kain kafan yang menutup luka bernanah. Sejak Jaka menghilang dan tubuh pokong-pokong cair menjadi tanah, warga mulai percaya bahwa kutukan Poling telah berakhir. Mbah Rawit tak berkata banyak. Ia lebih sering duduk di beranda rumahnya, memandangi langit dengan mata kosong. Di tangannya, kain kafan putih yang ditemukan di kuburan terlarang terus digenggam. Ia tahu sesuatu yang belum selesai. Sementara itu, Arip dan Bagus mencoba kembali menjalani hidup normal. Tapi tiap malam mereka dihantui oleh mimpi yang sama. Suara loncatan di tanah, ketukan di pintu, dan bayangan Jaka berdiri membela mereka. Jangan lupakan aku kalau kalian diam. Poling tidur kalau kalian bicara. Dia bangkit. Mimpi itu terus berulang, hingga pada suatu malam Jumat Kliwon terakhir di bulan Sura. Seorang anak kecil di desa bermain petak umpet dengan teman-temannya. Ia bersembunyi di dekat balai desa, dan melihat secari kertas tua tertempel di papan pengumuman. Dengan polos, ia membaca dengan keras-keras. Peringatan malam Poling, P.O., Ling, pocong keliling, pocong. Anak-anak lain tertawa, lalu menirukan suara yang dulu hanya bisa didengar oleh mereka yang terkutuk. Tok, tok, tok. Mereka kesukaannya seperti lagu. Tidak tahu bahwa nama itu pada saat disebut membangunkan sesuatu malam harinya. Arip yang sedang menata buku di kamarnya mendengar suara lembut dari luar jendela. Tok, tok, tok. Dia menoleh, merasa seperti deja vu. Tapi suara itu semakin jelas, bukan hanya ketukan, tapi juga suara Aariip. Arip tubuhnya gemetar. Ia tahu kutukan belum selesai. Sementara itu di Tempot Lane, Mbah Rawit berdiri di tengah hutan, mengenakan jubah putih, membacakan mantra terakhirnya. Kutukan tak bisa dihancurkan, hanya bisa ditidurkan. Ia membakar kain kafan terakhir yang pernah ditemukan. Api membesar, lalu padam tiba-tiba, meninggalkan abu yang mengambang dan terdengar suara. Aku akan kembali saat nama dipanggil. Penatap narasi, resmi Horor Radio, saluran gaya, warga desa Kalijero, kini hidup seperti biasa. Tapi di setiap malam Jumat Kliwon, tidak ada yang berani menyebut nama Poling, karena mereka tahu menyebut namanya adalah penetrasi, dan saat ketukan kembali terdengar, maka kutukan akan memilih nama baru. Jadi, jika suatu malam kau mendengar suara tok-tok, lalu seseorang memanggil namamu perlahan dari balik jendela, jangan jawab, jangan buka pintu, dan jangan pernah menyebut kembali namanya. Karena Poling, pocong keliling, hanya tidur, bukan mati. Cerita ini bukan hanya tentang seorang remaja yang melanggar celana, tapi tentang kutukan yang tertidur dan akan terbangun bila namanya disebut kembali. Poling, pocong keliling, ia tak pernah benar-benar hilang. Di desa Kalijero, malam Jumat Kliwon bukan hanya malam biasa. Itu malam pemanggilan, malam perhitungan. Dan sekarang, giliran siapa? Malam ini, saat kamu terbangun dan mendengar suara tok-tok, lalu seseorang memanggil namamu dari luar, jangan jawab. Karena jika kamu menjawab, maka kamu telah menyelesaikan 1 dari 3 panggilan. Poling hanya tidur, bukan mati, dan ia sedang mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Radio Horor Resmi.